Hai pemirsa. semua pemirsa ya N2S TV. N2S TV, jumpa lagi. Ya, di sini nih. Di Sibolga Multi Talent tentunya bersama saya dan rekan saya. Saya Richard Purba nih, masih sama namanya. Ya, Dan di sebelah saya Sakti Purba dalam acara Sibolga Multi Talent. Seneng banget Bang ya. Iya, karena betul. hari ini kita balik lagi di sini dengan tamu-tamu yang berbeda karena setiap edisinya punya keunikan-keunikan loh Sibolga Multi Talent ini. Betul Kalau sekali. kemarin dengan apa ya? Iya, kemarin kita sudah sampai edisi ke-7, Bro. Ke-7, sekarang ke-8. Nggak Ini terasa sudah ya. ke-8 ya. Luar Ini adalah biasa. Kerjasama dari N2S TV dan Nicholas Music School. Oke, senang. Bro. Oke, senang banget di edisi hari ini kita punya bintang tamu yang berbeda dari edisi-edisi kemarin. Dan kali ini unik loh, karena bintang tamu kita adalah dua orang bodybuilder. Bodybuilder kalau bahasa Indonesia binaraga ya. Binaraga. Ada dua rekan teman kita yang akan berbagi pengalaman tentang bodybuilder. Di samping saya ada siapa? Ya boleh memperkenalkan diri dulu. Dari abang yang di sebelah kanan saya siapa? Nama saya Jaya Veriko atau kawan-kawan fitness biasanya memanggil saya dengan panggilan Pau. Saya atlet bodybuilding, sekarang di regulasi kelas main atletik fisik. Oke, panggilannya apa tadi Bang? Pau. Bang Pau. Pau, saya panggil Pau aja ya. Boleh, Bang. Kemudian di sebelah kiri saya boleh. Nama saya Denny, dipanggil Denny biasa saja. Kalau sekarang saya berada di kategori binaraga kelas 65. Iya. Oh, kelas 65. Kelas 65. Berarti ada 65 kg. Ada banyak kategori penilaian ya. Iya. Nanti kita akan bahas nih gimana kategori penilaiannya. Nah, bodybuilder ini ya kan Bang, ini kan jarang dan banyak, tidak semua orang bisa mengikutin loh bodybuilder. Nah, bagi seorang Bang Pau sendiri, kenapa bisa kok tertarik sama bodybuilder? Nah, sementara beberapa orang kayak saya sendiri awam dengan bodybuilder atau binaraga lah kita bilang ya, bahasa enaknya di bahasa Indonesia. Mungkin jelasin juga, Bro, apa itu bodybuilder ini. Nah, boleh jelasin kenapa tertarik dan apa sih sebenarnya bodybuilder itu, Bang? Saya tertarik dengan dunia bodybuilding itu dari SMA. Nah, saya SMA kelas 1 dulu kan masih zamannya suka cinta-cintaan nih Bang, ya kan? Jadi romantika ya. anak SMA gitu kan. Biar Jadi saya menarik ya, biar menarik. Iya, ingin berpenampilan menarik karena saya posisinya dulu gendut. Saya gendut. Jadi saya ingin berpenampilan menarik, saya ingin menarik wanita lah sebagai semangat, motivasi ya Bang ya dalam membentuk tubuh. Akhirnya saya terjun di dunia bodybuilding. Saya coba latihan, datang pertama ke gym, belajar diet, belajar main alat, belajar kardio, di mana akhirnya tercapai impian saya tercapai, punya badan bagus. Terus what's next gitu? Apa berikutnya? Setelah itu lama itu, Bang. Itu saya pertama kali turun event itu di tahun kedua. Setelah berapa tahun Bang jalan? Dari pertama saya nge-gym, dari pertama nge-gym SMA tadi ya, waktu gemuk ya. Di SMA, di SMA kelas 2, iya. Oh gitu. Enggak sampai 2 tahun sih. Langsung dapat cewek, Bang. Setelah itu. Iya. Oh jelas dong. Iya bodinya kekar gitu. Iya, cocok juga. Terus? Kemudian setelah motivasi tercapai, saya coba-coba untuk ikut event ya. Di saat itu masih ada zamannya body contest, Bang. Ya, di tahun berapa itu, Bang? Di tahun 2010-2011. Iya, 2010 ya. 2010-2011 itu ada salah satu event IO yang mengadakan roadshow. Iya. Itu saya sering ikut. Saya jadi tanding ke wilayah-wilayah, provinsi-provinsi gitu kan. Kemudian itu sampai skala nasional nanti itu ya? Dia per wilayah. Iya, per wilayah. Jadi roadshow-nya ada di Kota Palembang, ada di Kota Medan, di Lampung. Itu saya sering ikut. Kalah terus, Bang. Kalah terus ya. Kalah terus. Jadi termotivasi lagi akhirnya. Jadi gimana menang, sih? ya? Pengen menang, pengen jadi juara, pengen bawa piala gitu kan. Betul. Terus latihan, koreksi lagi, evaluasi lagi, nutrisi, istirahat, makan, latihan, diperbaiki lagi dan akhirnya ya mulai sedikit banyak tercapai, Bang. Tercapai. Ada beberapa yang sudah berhasil ya. Mulai dari angka-angka kecil dulu nih, angka besar, besar, 10 besar, 8 besar, 5 besar, sampai akhirnya 1, 2, akhirnya naik kelas lagi.
Jadi dia tetap berkembang, harus Ya, konsisten ya harus. Iya, memang. konsistensi. Betul. Dan itu pertama ikut turnamen di mana? Di kota, apakah di Sibolga ada gitu loh? Pada waktu abang itu. Pada waktu Saya Bang pertama kali ikut event itu di kota Palembang. Palembang. Artinya memang di Palembang yang ada ya. Kalau di Sibolga nggak ada ya event-event, atau di Medan lah kita bilang. Di Medan saya pernah ikut di Medan, ikut juga, karena ya. posisi saya saat itu berada di daerah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Iya. Saya sekolah di situ. Saya pertama kali event melalui Sumatera Selatan dan sempat bertanding juga di Medan. Di Medan pernah Itu juga berarti ya. faktor lokasi tempat tinggal ya, jadi Iya, dekat ke lokasi. Palembang. Oke. Balik lagi ke Bang Denny. Kalau Bang Denny gimana? Pertama kali Tertarik. ketertariknya Apa seperti karena apa? cewek Tahun juga berapa? gitu ya? Apa karena cewek juga? Soalnya Iya. Binaraga ini mempesona, cuy. Iya, betul. Nah, kalau bodybuilder itu sendiri ya, kita olahraga untuk membentuk tubuh. Iya. Ya, lebih atletis, kelihatan lebih muskular Iya, gitu ya. muskular. Kalau saya mulai pun sama seperti, nggak jauh beda dari teman saya. Iya. Pertama kali mulai waktu SMA, tapi ketika itu juga saya obesitas. Obesitas, kemudian mulai melakukan home workout. Kalau kita bilang ya, dulu di Sibolga gym itu sangat sedikit lah ya. Sangat sedikit Tidak ya, seperti peminatnya, sekarang sudah ada beberapa ya. Betul. Ya, sudah mulai Kalau paham dulu, sekarang ya. apalagi masih di tempat-tempat terpencil ya, Betul. bisa dibilang begitu. Pertama kali itu saya gymnya itu di Stadion Horas dulu ya. Stadion Horas dulu ya. Pertama kali Iya, ya. betul. Itu saya kenalnya itu kelas 1 SMP kalau tidak saya salah. Oh, situ SMP udah mulai ya. Udah mulai. Mulai Saya kenal ya. mengenal adanya gym itu. Cuma di situ kita karena masih bisa dibilang masih kekanak-kanakan, ya kan? Kita nggak tahu lah ini tentang apa, untuk apa. Pokoknya Kita taunya ikut hanya aja. untuk kurus saja nih, Iya, betul. tujuannya. Jadi kita vakum sampai SMA. Di SMA kita mulai lakukan olahraga yang bisa kita buat di rumah ya. Kerjakan di rumah, terus sampai kuliah. Di situ saya masih gempal. Masih bisa dibilang gempal, kemudian di sekolah juga kena bully ya. Oh gitu. Kalau dibilang orang kena bully. Cuma Digendut gitu ya. gendut. Sama kayak Ada gitu. julukannya dulu kita. Iya. PBB katanya ya kan. Pendek, bulat, berisi. Cuma ya, kalau orang-orang sekarang kena bully sedikit, diam, Iya, iya. ciut gitu ya. Nah, Iya. kita enggak, ya kan. Walaupun dibilang gitu, kita tepis terus ya kan. Iya. Dengan cara apa? Nyali. Terus kita mau motivasi berubah. Iya. Ada motivasi ingin berubah, kemudian ada keinginan menjadi lebih baik ya kan, sehingga kata-kata yang mereka berikan kepada kita itu menghilang. Itu salah satu menjadi kepercayaan diri bagi kita, Iya. ya kan. Dengan badan yang bagus, kepercayaan diri pun meningkat. Betul. Iya. Jadi itu ya. Oke. Untuk membentuk badan seperti Bang Pau dan Bang Den ini kan nggak kayak disulap langsung pluk jadi, ketok magic tok jadi. Iya. Pasti butuh proses dong. Iya. Ya kan? Benar. Untuk membentuk bentuk badan seperti itu. Nah, Bang, boleh cerita dong ke teman-teman di rumah pemirsa N2S TV, gimana nih proses Abang bisa membentuk dan berapa lama sebenarnya? Karena ini secara awam nih, kalau bodybuilding atau binaraga lah yang bedanya itu Bang, itu sangat langka peminatnya kan. Betul, Jadi betul. berapa lama Bang? Bagaimana proses? Boleh cerita gimana prosesnya Abang bisa bentuknya seperti ini badannya? Ya, jadi itu kembali lagi ke proses pertama saya nge-gym yang tadi. Gym itu memang tidak luput ya dari yang namanya kita harus konsistensi. Iya, Kita harus beredukasi. betul. Kita harus menguasai ilmunya dulu. Kemudian memang harus dibimbing dengan mentor yang tepat, yang tepat ya. Iya. Karena itu pengaruhnya sangat besar untuk saya pribadi. Iya. Kalau misalkan kita tanya range waktu untuk Iya. menjadikan tubuh, kita kembalikan lagi Tujuan tubuh awal. seperti apa yang diinginkan. Oh iya. Gitu Jadi ada ya. targetnya dulu ya. Tubuhmu yang seperti apa yang kamu inginkan? Lean Iya. ataupun ripet ataupun ekstrim ripet atau pengen bulky, itu tergantung targetmu maunya seperti Oh, apa. gitu. Ingin dibesarkan akan lebih mudah. Iya. Ingin dikecilkan, jadi dua targetnya, Bang. Dia harus mengurusi badan, mengeringkan massa otot, dan dia harus menambah massa otot juga. Begitu. Jadi Iya, ya. kalau misalkan kita tanya waktu, tidak pernah ada
patokan. Relatif lah istilahnya. Relatif. Iya. Itu tergantung lagi ke yang bersangkutan, konsisten tidak, Iya betul. makannya bagus atau tidak, istirahatnya bagus atau Pola tidak. hidup juga ya? Iya. Itu sangat berpengaruh bang tentang yang namanya pola kehidupan, rutin. Iya. Daily-nya harus benar-benar bagus. Kemudian ada pertanyaan ketika kok saya nge-gym tidak ada perubahan ya? Betul. Saya nge-gym kok tidak ada perkembangan ya? Iya. Itu tadi kalau menurut saya pribadi memang harus dipahami dulu edukasi tentang ilmunya seperti apa. Sudah itu memang dituntut betul-betul konsisten dan Harus tekun lah. benar-benar mencurahkan segala kemampuan di situ. Iya. Fokus ya. Fokus, lebih memang Fokus. benar-benar harus Harusnya fokus. betul-betul harus benar-benar niat gitu ya. Iya. Apakah membentuk ini seperti kok kalau misalnya kayak kalau kita diet nih pasti merasakan sakit nih. Kalau dulu saya pernah coba contohnya nol karbo, tidak minum Iya. karbo itu pertama-tama sakit. Nah, untuk membentuk seperti ini ada nggak sakit-sakit yang terasa gitu loh, badan perubahan gitu loh Iya. prosesnya? Kalau untuk dalam proses pembentukan itu kan ada tiga. Kalau saya biasa nyebutnya segitiga maut. Segitiga maut? Dalam pembentukan badan. Jadi makan, latihan, Iya. sama istirahat. Oh gitu. Di saat latihan itu memang kita luar biasa harus mempres badan kita, melatih diri kita Iya. semaksimal mungkin. Itu dalam bahasa kami disebutnya failure. Sampai failure. benar-benar failure. Iya. Kemudian di rumah kita memang harus makan yang tepat, tepat guna. Disinilah orang yang banyak mengalami gagal ya? kesalahan. Nah, Dia di tidak pola makan memahami, tadi ya bang? Iya, dia tidak Ah. memahami nutrisinya, tidak memahami Ah. kandungan Iya. apa yang dia makan. Iya. Di sini banyak salah. Kemudian istirahat. Istirahat ini tidak ada patokan khusus sebenarnya untuk harus berapa jam Iya, jam. Iya. Yang jelas kalau menurut saya kualitas istirahatnya yang paling Kualitas penting. istirahatnya, ya. Kualitas istirahat. Setelah itu kita kembalikan lagi ke Tuhan. Semuanya akan terjadi restu Iya. Tuhan yang jelas. Ibaratnya nasib lah ya. Nasib lah, udah. Di tangan nasib Cuma kita. usahanya tadi harus 3 itu ya. 3. Iya, Kalau saya betul. nyebut itu segitiga maut gitu. Oke. Makan, istirahat, dan latihan. Ya, kalau Bang Benny sama juga prosesnya. Pembentukan bisa bentuk seperti ini, apakah prosesnya sama juga gitu loh? Oh, ya hampir sama, tapi kalau di awal saya sebenarnya nggak pengen jadi seorang bodybuilder ya. Jadi hanya untuk menguruskan Iya, aja gitu ya? dari besar ke kecil tujuannya ya. Hmm. Dulu berat saya dari 68 ke 45 di 45. awalnya. Ya, 45, kemudian pelan-pelan lihat ini kok kecil banget, sampai orang sekitar juga wah berubah drastis ini Iya, kawan ya. Dikira sakit gitu ya. Iya, dikira sakit betul. Itu tiba-tiba turun Iya, ini sakit Tiba-tiba apa gitu? jauh sekali ya. Iya. Jadi kita mulai wah nggak bener nih ya. Pun di situ seperti kawan saya bilang tadi, pola makan itu betul-betul harus diperhatikan sebenarnya. Tingkat nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sebenarnya adalah salah satu kunci yang paling penting. Ya, pola makan ya. Pola makan betul. Oke. Kita lanjut lagi nanti, dan itu tadi yang kiatnya buat pemirsa N2S TV, teman-teman penonton N2S TV sebuah multi talent, bahwa yang pasti tadi adalah istirahat, makan dan latihan. Oke, kita akan lanjut, kita break dulu nih ya, karena ada yang mau Oke. lewat ya, penampilan-penampilan yang mau lewat, kita akan kembali lagi sesaat lagi ya. Oke, jangan ketinggalan. Jangan Tungguin kemana-mana. kita, jangan kemana-mana.
Oke, yes, kita kembali lagi di Sibolga Multi Talent edisi ke-8 dan masih bareng kami berdua dan ada dua Bintang tamu tamu kita, yang luar biasa. binaragawan yang luar biasa yang sangat keren-keren ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Bang Pau, tadi kan kita cerita soal 3 nih. Ya. Makan, Makan, latihan dan istirahat. Nah, betul. saya tertarik untuk menggali makanan, Bang. Karena enak gitu ya. Karena Godaan paling susah tuh. motivasi buat teman-teman N2STV di rumah. Iya. Apa sih makanan apa sih Bang yang Abang hindari dan apa yang boleh dikonsumsi untuk supaya mencapai bentuk badan seperti Abang nih? Kalau makanan ini hal pertama yang harus dipelajari oleh rekan-rekan ataupun teman-teman sekalian yang pengen membentuk badan Iya. adalah kandungan nutrisi dari apa yang mau kita makan. Apa yang kita makan? Apa yang kita makan. Contoh, Ya. misalkan kita ingin membentuk otot, Iya, kandungan utama yang dibutuhkan adalah protein. protein. Tapi di sisi lain kita tidak bisa meninggalkan nutrien dari makanan yang lain. Nutriennya ini apa? Karbo. Iya. Sudah itu masih tetap membutuhkan Ya, serat, vitamin, mineral ya. mineral. Sudah itu ada pembicaraan gini, kalau pengen kurus tinggalin nasi deh. Iya, Jangan- betul. jangan Itu makan yang nasi pernah deh. saya buat tuh. Kalau diet jangan nasi deh. Enggak. Iya. Kalau menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat fatal dan Fatal. salah sekali. Karena itu akan berpengaruh dengan kesehatan lambung ya. Oh gitu ya. Akan memicu asam lambung naik. Iya, ya berarti yang saya lakukan selama ini salah dong kalau saya meninggalkan nasi. No Iya. karbo 3 bulan loh saya no karbo. Tipes, Atau tipes biasa. mungkin gini Bang ya. Kita tadi kan ada karbo, protein, Iya. lemak, Iya. vitamin, mineral ya. Iya. Jadi ada nggak kira-kira misalnya kita kalau mau meningkatkan kualitas otot, maka protein dinaikkan. Ini Betul, tidak boleh betul, tidak betul. ada, Itu tapi yang mungkin mau kita tanyakan. Ya. di apa gitu, diukur gitu, ya, dikurangi itu gimana? Dalam pembentukan otot sendiri, tubuh kita bisa saya bilang begini, tubuh kita itu adalah perantara. Iya. Apa yang kita masukkan itu berbanding lurus dengan apa yang kita keluarkan, maka Iya, tubuh iya. kita akan stabil. Betul. Apa yang kita masukkan lebih sedikit dibandingkan pengeluaran kita, pembakaran kalori kita, maka tubuh kita akan mengecil. Oh. Apa yang kita masukkan jumlahnya lebih besar daripada Iya. pengeluaran kita dalam Benar, artian benar. pembakaran kalori, maka Iya. tubuh kita akan membesar. Iya. Begitupun dengan nutrien-nutrien lain yang dibutuhkan oleh pembentukan otot. Iya, betul. Contoh misalkan kita latihan beban. Kita latihan beban, saya butuh protein tuh sekian gram per hari. Hitungannya kan 2 kali berat badan. 2 kali 2 kali berat badan. Iya. Misalkan saya 75 kg, Iya. berarti saya butuh seminimal-minimalnya 150 gram per hari. Oh, itu protein saja. dibagi 10 Iya. ya. Oke. Jadi yang menurut saya harus dipahami itu ketika paham dulu nih badan ini gimana. Karena kita pengen gemuk, Iya. berarti kita harus banyakin masuk, sedikit pengeluaran. Iya. Kalau pengen kurus, berarti kita memang harus Kurangin masuk. kurangin masuknya, Banyak keluarin ya. banyak pengeluarannya. Iya, betul. Pun harus memilah dan memilih nutrien yang tepat. Oh. Belajar diet itu simpel sebenarnya, Bang. Iya. Kalau saya pribadi belajar diet pertama kali itu cobalah untuk menghindari gula berlebih, Kandungan gula ya. kandungan gula Iya. berlebih, sudah itu minyak, santan, Yang enak-enak semua itu, yang Bang. enak, Bang. Betul, Bang. kalori yang berlebih. Kayaknya gue banget. Ya, kalori yang berlebih sudah itu. Ini yang paling fatal nih, yang Iya. biasanya miss nih. Heeh. Itu adalah masakan-masakan ataupun sajian-sajian yang cepat saji. Iya betul. Junk instan food. ya, Junk instan food. ya. Junk food itu Sudah memang itu wow. minuman-minuman berasa. Berkarbonasi Iya, betul. soda Wow. gitu ya. Itu tanpa kita sadari Iya. menumpuk. Pernah Itu dengar menumpuk. sih. Terus gini tadi Bang, supaya pemirsa kita jangan salah pengertian. Tadi kan kita makan karbo itu 2 kali Enggak, protein, Bang. protein tadi ya, Protein. 2 kali. 2 kali berat badan. Itu untuk 1 hari ya, Untuk bukan 1 untuk hari. sekali makan kan? Iya, untuk 1 hari, 1 kali 24 jam range. Iya, berarti kita harus ukur. Misalnya kalau pagi makan seberapa, siang sama malam di total lah baru Iya. 2 kali. Dan itu pun saya bilang minimal.
Minimal ya. Minimal. Terlalu over pun nggak bagus juga sebenarnya, Bang. Iya. Oke. Karena dia hanya terbuang saja. Betul. Itu tadi kalau di kandungan. Siap. Ya. Kalau di menu, ya kita kan kalau bicara kandungan ya, Ya. oke lah Bang, karbonasi, oke lah ini protein, tapi apa menunya Bang gitu loh? Apa ya telur? Nah, kita kan Oh, bicara menu iya. nih. Oke, kalau menunya apa Bang kira-kira Bang? Sumber makanan bagi seorang bodybuilding itu ada dua, Bang. Itu ada yang namanya real food. Real itu food. makanan Real food boleh dijelasin ke teman-teman. real apa food kira-kira? itu adalah makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Oh gitu. Yang benar-benar kita masak, Iya. kita olah. Oh, iya. Kedua ada yang namanya suplementasi. Itu adalah asupan protein yang Udah diciptakan diformulasi ya. Kayak multivitamin dong ya. Untuk membantu Betul. memenuhi kebutuhan Betul. dari bodybuilding itu Iya. sendiri. Kalau untuk makanan sehari-hari kita memilah dan memilihnya. Biasanya kalau saya sumber protein itu saya ambil dari daging, putih telur, kacang-kacangan. kacang-kacangan. Kalau saya pribadi. Ya. Sudah itu untuk sumber karbo saya menggunakan karbo yang kompleks. Karbo kompleks contohnya apa Bang? Saya pakai beras merah. Beras merah ya. Sudah itu ubi. Karbo utama saya ubi dalam keseharian. Ubi. Ubi bisa ubi jalar ataupun singkong. Kalau untuk serat, saya per hari saya tetap konsumsi sekitar 200 sampai 300 gram serat sayuran. Satu ikat lah Bang, satu Ya, ikat. sayur, Iya, satu segala ikat macam untuk hari sayuran ya, Bang? Segala macam sayuran lah gitu. Tapi kalau saya biasanya menghindari kol. Kol. Karena kol itu Bersifat- memicu asam lambung yang Oh iya, tinggi. bersifat ini ya, asam Iya. lambung betul. Sudah itu cara pengolahan nih Bang yang Iya, tepatnya itu seperti pengolahannya apa ya nih? seperti apa? Itu tadi akan menjadi hal yang salah ketika sumber makannya udah tepat nih, hitungannya udah tepat, cara ngolahnya salah. Di sayur gulai, digoreng, Oh, iya. itu salah. Iya. Masuk santan lagi gitu Masuk ya. satu lagi, masuknya lagi gitu kan. Lagi ke santan lagi ya. Kalau Berarti saya- sama saja ya kalau tadi digituin lagi. Iya Bang, jadi kalau saya biasanya Sumbernya udah betul tapi sumbernya ini aksesorisnya sayang, tadi Bang. ya. sayang kan. Jadi kalau saya biasanya Jadi bagusnya direbus ya Bang ya? Direbus ya. saya rebus, kukus ataupun saya biasanya menggunakan teflon. Teflon ya. Direbus Pantas ya. saya nggak bisa jadi Bang. Enak. Aku juga nggak pernah jadi. Soalnya semua Teflon. kacau. Semuanya. Kebayanginnya kayak udah mulai bau. Iya. Iya itu ya. Jadi apakah nanti tapi mungkin direbus dengan apa ya tingkat derajat yang terukur kali ya. Karena Kalau kan suhu- nanti akan nutrisinya hilang kalau misal terlalu tinggi kali ya. Nah, kalau saya biasanya menitik khususkan di sayuran, Bang. Sayuran kalau saya konsumsi itu tidak saya masukin sayurannya terus saya rebus sampai matang nggak. Kalau Enggak. saya didihkan dulu airnya, Oh. sudah mendidih baru saya masukkan sayurannya. Prosesnya cepat ya. Iya, Iya, dalam kalau hal itu. seperti itu caranya Nah, iya, ya. betul. Oke. Sama konsumsi putih telur. Putih telur. Putih telur itu kalau saya harus mewajibkan untuk mengkonsumsinya 100% matang. Oh, putih. Jangan setengah matang ataupun dia Oh, iya, mentah iya. gitu kan. Oh, gitu. Biasanya ada yang suka putih telur di blender pakai pisang mentah-mentah gitu. Iya. Itu Iya, berbahaya iya. Bang kalau menurut Oke, saya iya, karena iya. dia ada kandungan yang bisa membuat mata katarak. Oh gitu. Iya. Kalau yang setengah-setengah matang gitu, Iya. hati-hati loh berarti ya. Iya. Kalau kita yang kalau sering keluar minta telur setengah matang. Setengah dong. matang kayak cuma ada di sini di Indonesia ya. Iya, Bang. Luar negeri kan nggak ada ya. Oh, enggak. Kalau orang Nggak biasa Sumatera gitu. Utara itu bilangnya puding. 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 Iya. Kalau di luar negeri itu kurang dianjurkan. Oke, itu tadi makanan ya. Oke. Nah, kalau latihan pasti rutin dong. Sekali berapa lama? Kalau latihan saya Hampir tiap hari? hitung 1 minggu saya latihan tuh minimal 5 kali 5 kali. dalam 1 minggu dengan durasi latihan 45 menit sampai 60 menit. 5 kali ini 5 hari atau 1 hari bisa sampai Satu Satu hari, minggu satu itu kali. saya 5 hari latihan. 5 hari. Jadi latihan ada seperti jeda itu ya. space hari 1 atau 2 hari dia Oh, gitu. untuk rest. Rest ya. Tapi kalau misalkan menghadapi pertandingan itu biasanya saya sehari bisa 2 kali 2 latihan. kali ya. Oke, itu ya tadi kalau dari latihan. Kalau pola tidur apa berbeda dengan yang saya biasa tidur 7 jam udah cukup lah enough gitu atau 4 jam kadang enough. Nah itu tadi Bang, kalau saya kembalikan karena saya ASN juga. Iya, Jadi kualitas tidur kan suka Harus, terganggu nih betul. Bang ya. Jadi saya tidak menitik beratkan, oh saya harus tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam, saya tidak. Saya lebih menitik beratkan ketika saya tidur, saya benar-benar harus mendapatkan Jelas, ya. kualitas tidur yang baik. Cukup di situ Bang. Ataupun saya kurang tidur, saya akan balas biasanya di tidur siang. Betul. Biasanya kalau saya. Karena mau tidak mau, walaupun saya kuat untuk keseharian kurang tidur, tapi saat latihan saya tumbang Bang.
deh gitu ya. Pasti tumbang. Iya. Oke. Nah itu kalau tadi bicara soal latihan makanan ya. Oke, kita mau bicara soal pasti dong kalau kita nge-gym ada yang nge-gym hanya untuk nguruskan. Ada juga ya kalau kayak orang abang, Bang Pau dan Bang Denny ini pasti bukan hanya sekedar ngurusin aja, dan pasti udah harus ada apa sih ada goal tujuan baru. targetnya, pasti prestasi. Nah, kalau sudah Bang Gulut ini boleh kita cerita soal prestasinya nih Bang. Dari Bang Denny aja dulu, udah ada nggak kira-kira ngikuti event gitu loh? Udah, kalau Event untuk apa aja sejauh kira-kira ini- pertandingan turnamennya? Sejauh ini saya udah ikut dua Dua. event. Yang pertama itu tahun lalu, Tahun lalu. Selekda yang diadakan PBFI Sumut Heeh. untuk mencari atlet di PON 2024 nanti. Oh gitu. Ya, kemudian ada pra kualifikasi binaraga yang barusan kita lalui juga ini ya. Oh iya. Bulan Iya. lalu ya? Bulan lalu. Bulan lalu baru kita lalui. Masih baru ya. Itu di mana? Di Eh, Medan. Di Medan semua Di Medan, ya. ya. Jadi untuk Sumatera Utara mencari atlet yang akan diturunkan di PON 2024 nanti. Gitu. Jadi nanti kalau diseleksi seleksi lagi ya. baru diseleksi. dilatih ya dalam Iya, Latih ya, seandainya jadi- kita lolos seleksi, Apakah itu langsung masuk pelatnas gitu ya? harus makanya kita diseleksi dulu. Iya, setelah diseleksi tapi Iya. masih dia masuk pelatnas Betul. ya. Oke. Kalau Bang Pau sendiri dengar-dengar tadi kan sebelum briefing, pas briefing udah banyak prestasinya ya. Kalau saya bertanding dari tahun 2011 itu saya bermain di body contest. Body contest di? contest itu saya sudah 13 kali event. 13 kali, 13 kali event. Sudah itu saya masuk pendidikan kebetulan 4 tahun. Sudah itu saya sempat juga untuk berangkat mewakili Indonesia Mhm. ke Shanghai, Cina. Ah, ah. Itu Sampai ke Cina ya. Luar biasa, Bang. perjuangan Shanghai. itu, Bang. Itu saya bertanding di kelas 20 tahun ke bawah. Kebetulan saya bawa medali emas. Kemudian Medali emas. untuk tahun berikutnya saya dapat untuk seleksi Eropa. Mhm. Itu saya dapat harapan 3, posisi Harapan 6 dia. di Yang Eropa di di mana? Eropa di di Belanda. di Belanda tadi ya. Wow. Oke. Sudah Luar biasa. itu masuk pendidikan 4 tahun, keluar pendidikan, penempatan pertama saya ke Sibolga, ketemu sama Bro Denny sama anggota yang Oh lain. berarti maaf saya potong. Masih Abang baru. bukan orang asli Sibolga. Saya ya? bukan asli orang Sibolga. Saya kebetulan aslinya orang Lampung. Lampung. Kemudian saya berdinas pertama kali, penempatan pertama pasca Taruna Ah, ah. di Sibolga. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi itu tadi udah sampai ke Cina, udah sampai ke Belanda. Belanda juga ya, luar biasa ini Bang. Nah, kita mau pelajari juga nih, mau tanya-tanya mungkin teman-teman di rumah pemirsa N2S TV masih awam nih. Sebenarnya apa sih yang dinilai apa body kalau lu cakep gitu loh. Itu bagi saya gitu. Bodinya cakep oke, tetapi kan kalau masuk turnamen nggak seperti itu ya. Apa sih Bang penilaiannya Bang? Kalau Oke, untuk Apakah cukup bodybuilding ini? body otot juga atau gimana? Saya menjelaskan dalam profesionalitas regulasi Betul. kelas saya ya. Iya, Nanti betul. kalau yang untuk binaraga biar Iya, Bro oh, Denny yang gitu. menjelaskan. Saya body contest itu ada regulasi kelas yang dimana menggunakan celana panjang, menggunakan sepatu. Oh, Jadi gitu. yang ditampilkan pinggang ke atas. Oh gitu, Itu beda ya? body contest ya? Itu body contest. Oh body contest. Jadi Seperti apa itu. nih yang dinilai? Yang pertama adalah simetrisasi tubuh. Simetrisasi tubuh. Simetrisasi tubuh. Secara visual bagaimana bentuk tubuh orang tersebut? Seimbang kanan kiri, bentuknya simetris atau Iya. tidak. Kemudian yang kedua ada tingkat kekeringan. Tingkat kekeringan. Oh, Kekeringan kekeringan gimana? Nah, dalam artian tingkat kekeringan ini adalah massa otot. Massa betul, ototnya betul. memang harus kering dan tidak dilapisi oleh lemak. Oh, gitu. Jadi semakin iya, tipis lemaknya, betul. semakin tidak ada lemaknya, justru definisi otot akan terlihat lebih jelas. Oh gitu. Jadi salah satu penilaiannya adalah tingkat kekeringan dari tubuh atlet ini. Sekering apa? Six pack. Six packnya sekering apa? Sejelas apa? Ada yang namanya ripet, extreme ripet, itu kan. Jadi ada yang hanya sekedar kering, ada yang benar-benar sangat kering, gitu kan. Berarti kalau dalam body contest tadi kita nggak perlu apa ya buat pertunjukan otot itu Ditunjukkan, tetap juga ditunjukkan. cuman Nah, pakai celana aja gitu ya. kemudian yang ketiga itu kan ada namanya kelengkapan otot.
Kelengkapan otot itu Kelengkap. seperti apa, Bang? Jadi kelengkapan otot itu dalam artian setiap part dari tubuh manusia itu dilapisi oleh otot. Jadi itu terlatih dengan baik atau tidak, maksimal atau tidak, sehingga dia tampil atau tidak di saat dipertandingkan. Iya. Jadi contoh misalkan bahu. Bahu kan memang bulat. Tapi dia ada 3 bagian otot yang harus diperhatikan, depan, samping, dan belakang. Iya, benar. Nah, itu salah satu bentuk tingkat kelengkapan yang harus dimiliki. Dada. Kan kita hanya melihat dada, wah dadanya besar ya, bidang ya. Iya. Tapi di dalam dada itu sendiri ada 3 bagian otot yang akan dinilai. Betul. Lower chest, middle chest, sama upper chest. Gitu. Betul, Jadi betul, hal-hal betul. seperti itu akan menjadi salah satu sorotan utama. Kemudian yang terakhir itu adalah jelas penampilan. Performance. Itu menjadi salah satu penilaian yang harus dimiliki juga oleh peserta. Kemudian karena saya sudah beralih dari kelas body contest naik kelas ke men atletik, saya menggunakan hot pen yang seperti kolor tapi yang sepahat. Betul. Ya, jadi penilaiannya sama. Nah, tapi di situ ada titik khusus di mana penampilan ataupun performancemu harus gimana ya? Cara posingnya memang itu untuk di kelas itu, jadi ada posing khususnya. Kemudian tingkat ketebalan otot sudah menjadi sorotan wajib ya? utama. Lebih prioritas ya? Jadi dia dibutuhkan lebih tebal. Oh, gitu. Kemudian kaki, otot kaki. Tadi kan menggunakan celana panjang. Iya, betul. Ini dia betis semua bisa kaki, kelihatan ya. kaki dia akan menjadi penilaian juga di saat di kelas sudah di men atletik. Atletik Iya. ya. Jadi lebih kompleks ya sebenarnya Iya, lebih ya. kompleks. Kalau itu tadi berarti ada beberapa kelas, Bang. Tadi kan body contest, baru men yang kedua tadi men atletik fisik ya, mental itu ya. fisik. Itu yang jadi kalau tadi binaraga beda sendiri. Binaraga di atasnya. Oh, di Jadi atasnya. regulasi kelas tuh gini, Bang. Pertama itu ada namanya body contest. Body contest pun dibagi menjadi 3 regulasi kelas. Iya. Kemudian di atas body contest ada men's sport. Men's sport itu menggunakan celana pantai. Gitu. Itu pun ada 3 regulasi kelasnya. Kemudian di kelas saya, men atletik, itu ada 3 kelasnya, 3 atau 4 kelas. Kemudian di atas ini ada kelas binaraga. Oh, gitu. Binaraga ini dimulai dari kelas 55 kilo, 60 kilo, 65 kilo, 70 kilo, 80, 85, sampai ke titik 95 plus atau kelas bebas. Pokoknya intinya di situ makin ke atas kelasnya, Iya. sananya makin pendek gitu ya. Seru juga Iya. ya berarti. Betul. Oke, nanti Oke. kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi nanti ya. Kita break dulu. Kita akan lanjut nanti cerita-cerita dengan para binaragawan ini ya. Kita belum Banyak cerita ilmu sama Bang baru. Denny. Bang Denny, tadi Bang Denny binaraga ya? Iya, binaraga. Nanti habis ini kita cerita binaraga dengan Bang Denny, oke? Ya, tunggu kami lagi. Kami break dulu. Jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi nanti ya. Oke?
Oke, balik lagi guys di Sibolga Multi Talent edisi ke-8 dan saya Richard dan Bang Sakti dan dua betul. teman saya binaragawan Kota Sibolga. Oke. Tadi lupa kita bro. Iya lupa. Kita berada di mana nih? Iya. Ini pemirsa, posisinya nyantai banget setelah kita sudah beberapa kali edisi, hari ini kita hadir di sini di mana? ada di tempat yang sangat khas di Sibolga. Jalan Tamrin, Jalan oleh-oleh Tamrin Sibolga. itu adalah Ini ada toko belakangnya. oleh-oleh khas Iya. Sibolga. Jadi kalau ada di sini, Ya, di sini ini adalah ada- produk-produk khas Betul. Kota Sibolga. Ada ini nih, Ada apa nih? keripik ini, keripik keripik sambal, kentang, ya. keripik sambal banyak lah. Ya. Jadi kalau teman-teman pemirsa N2S TV mau apa namanya? Bawa beli keripik iya, oleh-oleh. keripik-keripik Dan ini ini banyak. cukup terkenal di Sibolga Iya. ya. Cukup gampang lah dicari. Gampang dicari, ada di Oke. sini semuanya. Iya, jadi langsung buruan kemari ke tempat kita ini. Kalau mau nyantai-nyantai ngopi-ngopi juga asik nih Asik. tempatnya. Juga tersedia kopinya enak, Iya, mantap. betul. Udah kita tes tadi. Oke, kalau kita tadi ngobrolin tentang main atletik dan body Body contest, contest. kita sekarang bahas sama Bang Denny ini binaraga. Nah, Bang, bagaimana Bang binaraga, Bang? Kalau kelas binaraga seperti apa? Ya, bedanya dari kelas binaraga dengan main atletik ataupun body contest. Ya. Body contest Ya. sama seperti yang dibilang tadi, Uh-huh. bedanya dari tingkat celana ya. Celana ya. Tingkat celana yang Kayaknya, digunakan. betul. Celananya mungkin Sampai yang kecil paling ya. kecil Iya, gitu. iya. Ya, bisa dibilang kita harus pede lah dalam berbusana Iya. gitu ya. Dan tentunya itu membutuhkan ada alasannya celana. kenapa sampai tinggal satu potong celana ya. Iya, benar. Karena yang dinilai itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya, Ya, semua. jadi karena paha Mm-mm. itu dari ujung Ujung jari ya. bukan ujung jari sih. Iya. Jadi misalnya calves itu Iya, apa kita iya. bilang ya? Betis. Betis, paha itu semua dinilai. Berbeda sama body contest, dia cuma Iya, atas perut ya. six pack, Oh, dada, Dada, gitu. shoulder. Back. Kalau ini dibutuhkan pembentukan pada paha yang paling sulit Paling dibentuk sulit. dan paling malas kita Latih. lakukan. Dan kerjanya Iya, paling iya. capek ya. Iya, Wah, benar. iya, betul. Karena ketika udah kita melatih leg, istilahnya, Iya. bisa dibilang setelah itu kita nggak punya tenaga lagi untuk Iya, latihan yang betul. lain-lain. Nah, seperti yang tadi dibilang Bang Pau, tentang tingkat fitnessnya itu seperti apa Bang tadi? Oh iya, jadi kalau di binaraga sendiri tingkat fitness itu misalnya nih ya, shouldernya bulat Betul. sampai bulat sekali gitu. Iya. Kemudian ada traps yang sampai naik sekali gitu. Kalau dari sisi main fisik, dia dinilai dari lebarnya bagus, simetris, ya kan? Kalau binaraga tidak simetris, tidak terlalu simetris, tapi semua ototnya nimbul. Bahkan kadang ada sampai yang perutnya memang six pack. Jadi all out semua ya? Six pack, namun melebihi tingkat six pack yang biasanya. Oh, gitu. Lebih ke buncit dia jadi. Oh. Padahal ototnya nimbul semua. Oh gitu, dan itu bukan lemak ya? Bukan lemak. Itu otot ya? Itu otot, cuma Iya. sudah berlebih. Oh gitu, Iya, itu iya. yang malah penilaian tertinggi ya? Yang Bukan diinginkan? tertinggi, salah satu Oh, penilaian. penilaiannya gitu Iya, ya? salah satu tingkat penilaian Pernah yang ada lihat. di dalam binaraga gitu. Oh gitu ya, jadi ibaratnya ini memang lebih ke totalitas parade otot ya, memang harus keluar ototnya semua, betul Bang? Benar, Ya. benar. Nah, Apalagi itu ya. bukan hanya paha ya, karena di binaraga itu pantat juga dinilai. Iya. Oh, gitu. Kalau kita Betul. bilang itu ototnya pun harus Iya. keluar ya. dibilang pantat monyet, dia. Oh gitu. Kan masuk dia ke dalamnya. Iya, iya, iya. Nah, kita harus bisa bentuk itu. Oh gitu Itu ya. juga ditunjukin karena di binaraga posenya itu tidak sebanyak main atletik ya. Dia cuma depan, belakang, ya, Samping. samping, Gitu ya. sama apa ya? Abdominal. Muscular ya kan? Postmuscular abdominal. Abdominal untuk perut. Jadi kalau kita ngelihat awam, secara awam kan mengerikan ya. Kalau saya ngelihat, kok sampai binaraga, aduh keluar semua kering. Kayaknya muka pun sangat berpengaruh Bang ya. Jadi Harusnya apakah otot keluar tapi wajah iya, senyum bro. kelembapan kulit juga juga kelembapan. tergantung. Enggak, tidak dinilai kalau Ya untuk artinya kelembapan kulit. itu pengaruh pastinya ya. Karena pada saat kita mau kontes Iya. banyak hal yang harus kita perhatikan. Karena tingkat kekeringan itu diawali dari
diet air, Iya, ya kan, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, itu sudah pasti mempengaruhi tingkat kekeringan pada kulit, kelembapannya. Iya. Karena banyak kalau dari kita yang Betul. ketika sudah mulai kontes itu, pipinya pasti ciut. Ciut itu dia. Ciut. Mukanya Kempot keburikan sudah pasti kempot. Iya, karena pembakaran lemak tadi ya. Ya, lemaknya hilang, Otomatis ya. ototnya Sama nambah. kandungan air dalam tubuh sudah Iya. sangat minim. Iya. Sudah sangat gitu minim. ya. Jadi kalau misalnya yang terkenal, jujur aja memang terkenal Ade Rai. Itu kalau Ade Rai binaraga, body contest atau main atletik? Binaraga. Binaraga, dia sampai level binaraga. Iya. Kalau That's why. misalnya body contest, ada yang terkenal yang mungkin yang kita nggak tahu. Banyak, Belum oh, ini. Banyak, kalau banyak Indonesia banget, banyak sekali. Dulu tuh di zaman saya tuh mengidola-idolakan zamannya Dodi Syaputra, Ricky Oh Daud. ya, Indonesia Putra ingat ya, benar-benar itu ya. Ricky Yang barusan Daud, menang ya. Rian Iya. Anton. Iya, iya, betul-betul. Nah, orang-orang itu juga yang akhirnya memotivasi saya. Iya. Untuk Pengen bisa- nih kayak Iya. mereka Iya, yang tempur di atas benar. panggung Iya, gitu. Iya, Indonesia Putra itu pemain Iya. lama, dia itu. Iya. Oke. Indonesia Putra. Nah, jadi kan kalau setelah kita mantan-mantan atletik ini sebenarnya kemana nanti larinya, Bang? Lebih ke seni atau kemana gitu? Artinya harapannya gitu loh. Nggak mungkin Karir dong, lah, ya karir, karirnya. Karirnya ya. Karir yang terhubung ya. Karir terhubungnya kemana? Ini saya berpacuan dengan atlet-atlet lain yang sudah senior ya, Bang. Iya, ya? iya. Yang sudah berkecimpung di dunia ini udah sangat lama gitu. Kebanyakan dari atlet-atlet bodybuilding ini langkah pertama mereka meniti karir itu adalah menjadi owner gym. Owner gym Oh, itu ya. Pemilik gym. Ya, Oh, pemilik gym. Seperti Pemilik gym. apa ya, banyak owner. Ade Rai gitu ya. Ya, kayak Iya, Goes iya, Gym, iya, RI Fitness. Iya. Kemudian yang menjadi sorotan itu ketika seorang atlet bodybuilding yang mayoritas memiliki popularitas, public speaking yang baik, knowledge yang baik, tampang yang baik, Iya, iya. itu banyak pun menjadi salah satu pelaku dunia entertainment. Iya, betul. Artis ya. Entertainment, ya. Laku dia ya. Seminimalnya ya, selain memiliki tubuh atletis, sehat, Iya. pengetahuan tentang tubuh sangat baik, seminimalnya dia bisa menjadi bodyguard, Bodyguard ya. sudah, ataupun dia menjadi seorang fighter bisa, karena basic latihan tuh selalu di gym. Ya. Beralih ke fighter dia bisa, sudah itu satpam mungkin, Iya. ataupun saya juga karena saya berkecimpung di dunia fitness, olahraga. Iya. Akhirnya saya bisa masuk Taruna karena sudah gampang jalannya, Bang. Iya, iya. Karena olahraga adalah rutinitas saya sehari-hari, kehidupan sehat saya, sudah itu kayak pull up, sit up, sudah itu udah mudah ya. segala, iya itu Iya. udah terhitung mudah akhirnya gitu. Oke. Nah, itu. Nah, kita mau nanya nih ke Bang Denny dan Bang Pau. Bang, prospeknya sebenarnya seperti apa? Teman-teman di rumah kan pasti pengen, oh iya ya, aku termotivasi untuk menjadi binaraga. Terus gimana prospeknya, Bang, sebenarnya? Binaraga ini meyakinkan nggak atau seperti apa gitu loh? Termasuk input prospeknya di Indonesia gitu loh, artinya Iya. perhatian terhadap bentuk lembaga-lembaganya di Indonesia. Seperti apa, Bang? Ini kalau menurut saya pribadi, karena saya pelaku dari dunia Betul. bodybuilding ya, untuk perkembangan sendiri di Indonesia sudah sangat pesat. Pesat ya, Sangat lumayan pesat. Ya. Ini didukung oleh banyaknya influencer yang sudah bermain aktif di sosial media, Iya, iya. dan terbentuknya organisasi-organisasi dalam dunia bodybuilding yang kemajuannya sangat baik, seperti PBFI. BBFI ya nama lembaganya. Iya, PBFI. Sudah itu ada Perbafi, Oh iya. PAPSI itu di zaman dulu sebelum PBFI ya, Iya. ada namanya PAPSI. Ya, saya salah satu anggota PAPSI juga dulu. Cuma sekarang tetap ada. Tetap ada ada, ya? tetap ada. Jadi itu pasti hubungannya ke event ya, jadi rame ya. Iya. Eventnya. Bang, Iya, banyak event maaf, ada. saya potong ya. Lembaga-lembaga ini seperti lembaga-lembaga olahraga, contoh kayak apa sih namanya, kayak PSSI. PSSI, kalau Benar, apa tetap itu di bawah KONI. Iya, di bawah tetap KONI. di bawah KONI. Oh gitu ya. Oh, Justru sekarang ada aturan di mana setiap atlet berprestasi ataupun atlet yang ingin bertanding memang harus di bawah naungan dari PBFI. Iya. Oh, Karena gitu. nanti jenjang Iya, lomba karena yang apa kayak jenjang karir dari atlet tersebut pun akan terseleksi dengan baik. iya, Jadi terregulasi ya. kalau mau persiapan pasti harus lebih totalitas lagi ya, Iya. kalau mau event ya, mau atau Iya. mau turnamen ya, Bang ya. Oke, jadi kalau itu yang di Indonesia. Nah, Abang sendiri kan pernah ke Belanda sampai ke Shanghai.
Nah kalau di sana seperti apa? Ada nggak perbedaan? Oh ya sama aja atau gimana gitu? Kalau saya kan ke sana hanya bertanding Turnamen ya? turnamen dan bertanding gitu kan. Paling yang bisa saya bedakan adalah satu hal yang menurut saya ini sangat penting ya untuk Ya, kita contoh ya. Di luar negeri itu basic bagi masyarakat untuk olahraga adalah gym. Gym. Basic bagi pelajar-pelajar untuk melakukan olahraga adalah gym. Jadi apa yang membedakan fundamental mereka terhadap dunia olahraga Iya. itu lebih kuat dibanding kita. Gitu ya. Di kita itu hanya mengandalkan kalau kamu pengen hebat, kalau kamu pengen ini, kamu latihan. Iya. Tapi kalau di sana memang fundamentalnya sudah berbeda. Ketika saya sudah usia cukup dan saya sudah mampu, saya datang ke gym untuk mengolah diri. Saya harus memahami tentang nutrisi, makanan. Oh gitu loh. Jadi fundamental mereka memang jauh lebih kuat. Jadi Itu lebih berpengaruh kompleks ya. ya, Iya, pengetahuan sangat mereka berpengaruh. ya. Dan mereka bisa berprestasi itu dari usia yang sangat muda. Iya. Jadi dia dari umur belasan tahun tuh udah bagus-bagus banget badannya, prestasinya udah hebat-hebat banget. Sedangkan di kita di Indonesia mayoritas di angka 20 tahun ke atas baru mulai. Gitu ya. Itu baru mulai loh Bang, baru Iya, mulai iya. belajar apa sih fitness itu. Ataupun yang obesitas tuh biasanya sudah menikah nih baru ngerti nih fitness ini apa sih gitu. Berbedanya dengan di luar negeri mungkin itu. Iya. Kemudian dari struktur event. Iya. Event pertandingan itu mungkin bisa saya bilang di luar negeri memang jauh lebih banyak. terkoordinir dengan Iya, baik ya. betul. Selebihnya menurut saya tidak ada yang berbeda sih Bang. Iya, iya. Jadi kalau penilaiannya, maaf kalau kita bicara gen pasti beda dong gen Indonesia dengan gen kita. Genetik kan? ya. Jadi sama semua itu penilainya, rata waktu Bang di Belanda. Jadi yang jelas yang membedakan kita dengan orang luar negeri ya kita Iya, bilang iya. ya. Kalau untuk sebatas Asia mungkin kita masih memiliki genetik Iya, yang iya. baik. Iya, iya. Tapi kalau untuk disandingkan dengan Eropa memang genetik kita sangat jauh. Jauh. Saya dengan kualitas otot yang luar Iya. biasa baik Ah, masih mendapatkan di posisi 6 ah, ah. karena memang saya harus akuin tampang saya kalah, Iya. tinggi saya kalah gitu. Memang saya Iya, harus iya. akui Ya, itu. postur tubuh ya. Ya, postur mungkin tubuh memang sangat berbeda gitu. Oke. Memang Oke, sangat berbeda. oke. Baik, kita mau closing. Jadi buat teman-teman pemirsa N2 TV, oke, kita berbagi, Bang, sharing-sharing dulu. Bagi mereka yang mau kayak Abang nih, apa nih? Kiat-kiatnya boleh kasih inspirasi deh sama teman-teman di rumah, pemirsa N2 TV. Mau kayak Abang nih gimana ceritanya? Mulainya di mana? Alamannya di mana nih gym-gymnya? Kalau saya pribadi memberikan support bagi rekan-rekan, teman-teman Ya. ataupun pemirsa sekalian untuk melakukan kegiatan olahraga fisik, khususnya fitness. Carilah motivasi terbaik dalam diri. Jangan sampai di mana kita menunggu kita sakit dulu atau kita gemuk dulu baru ingin melakukan olahraga tersebut. Kayaknya saya tersindir nih. Iya, Bang. Lanjut. Karena memang itu udah faktanya iya, memang seperti betul, itu betul. gitu, Bang. sering terjadi Sudah begitu. itu, iya, sudah itu apabila sudah terjun dalam satu bidang totalitas. Iya. Memang harus total, memang harus dipelajari dengan baik. Sabar. Sabar karena telur netes nggak ada yang langsung berkokok Iya, betul, Bang betul, ayamnya. betul. Iya. Belajar Ada jalan prosesnya, dulu, Iya, ada benar. prosesnya. Tahap bertahap. Itu memang harus dinikmati prosesnya. Ya. Tidak. Ada perjuangan lah di Iya, dalamnya. tidak ada yang instan. Nggak ada Even pun menggunakan something, misalkan kita berkata tentang drugs ya Bang ya. Iya. Meskipun kalian menggunakan itu pun, itu tetap menggunakan proses yang justru Iya, betul. prosesnya 3 kali lipat lebih berat. Iya. 3 kali lipat lebih berat. Kerja mau dikerjain gitu ya. Iya. Apalagi untuk sehat gitu. Betul, Harusnya jadi lebih mau. motivasi diri dengan baik, konsistensi, loyal terhadap apa yang kita tuju. Iya. Itu harus tertanam dengan baik dulu. Bang. Oke, itu dari Bang Pau, Bang Denny. Boleh kasih inspirasi buat teman-teman di rumah. Kalau untuk pemirsa teman-teman N2 TV. yang pengen mulai nge-gym, mulai saja dulu. Heeh. Karena sampai di gym, kebanyakan orang pertama lihat, oh gini nih gym. Malu untuk masuk, Iya, betul. malu untuk mencoba. Gue banget. Nggak usah malu. Kenapa harus malu? Seorang yang benar-benar pengen nge-gym, Heeh. dia nggak akan ngelihat ini latihannya salah nih. Kebanyakan orang yang benar-benar nge-gym, dia lebih fokus untuk ke latihannya Iya, betul. sendiri Iya, sebenarnya. bener. Anda salah ya udah, lo salah aja sendiri gitu loh. Kan oleh karena itu di setiap gym itu udah pasti ada personal trainernya. Iya, bener. Di sana kita bisa bertanya.
Di sana kita bisa dibimbing, ya kan? Terutama cara Jadi, pakai alat yang benar. Benar. Jadi mulai saja dulu, jangan malu. Orang nggak akan ngejudge kita. Ini asal-asalan. Apalagi Iya. sekarang sudah banyak sekali influencer-influencer dari Iya. Indonesia, dari luar Indonesia ya, yang membuat YouTube video tentang Iya. cara menggunakan alat. Lebih mudah ya. Jadi Iya, kita lebih bisa mudah. dapat banyak Sama, informasi. kayak Iya, kalau saya malu nih informasinya. bang, maka udah mau ke gym kalau bisa pakai hoodie, tutup, kalau bisa ada topeng deh. Masker lagi, masker. Oh iya. Tapi ada satu bang tips yang ini menurut saya sangat bekerja. Ketika di gym, don't touch your phone. Oh iya. Kalau ada handphonenya, Ah Karena- gitu. hentikanlah selfie. Kebanyakan gitu kan. Settingan itu. Jadi jangan kita baru latihan seminggu Udah posting ya? Gym adalah bagian dari hidup. Tapi Itu menurut terkadang saya itu memberi motivasi Iya. juga bagi Iya. kita. Ketika, udah seminggu nih, kayaknya ada perubahan, Iya. nambah motivasi. Apalagi tiba-tiba teman bilang kan, udah nge-gym sekarang ya. Justru ketika kita nggak nge-gym lagi, orang bakal bilang, ini anak main-mainan aja ternyata, ya kan? Iya, Jadi kita bener. ada motivasi untuk teman-teman. Iya. Betul "Wah, juga. betul harus juga. lebih giat lagi, ngasih perubahan. Karena kita udah mulai nge-post nih. Iya. Pertanggung jawabannya lebih beda ya. Iya, beda Ada, ya. jadi udah seminggu ngepost, oke sebulan lagi nggak nampak. Iya. Jadi teman-teman nanya nih, udah nggak nge-gym lagi? Kita nggak bingung Nggak mau bingung. jawab apanya. Udah males gitu ya. Oke, pemirsa Endorse TV seru banget nih. Kayaknya baru di sini saya edisi ke-8 kita lepas ya bang. Iya. Ketahui mas. Mungkin Dan- ada satu pertanyaan lagi bro. Iya apa tuh bang? Tadi saya masih terus penasaran ini. Heeh. Tadi makannya kan nggak boleh sembarangan. Iya. Iya. Jadi gimana? Kalau kita misalnya pingin, inilah contohnya kan, ini enak ini. Gimana ini? Bisa dimakan nggak ini? Jadi Gimana? sebenarnya tidak terlalu ekstrim sampai Seperti itu ya? Seperti itu. Itu hanya untuk tingkat yang sudah menjadi Iya, atlet, Prof. Iya. bodybuilder gitu Iya, kan. Atau iya. mereka yang memang akan segera turun kontes. Mungkin akan seketat Lebih itu ketat, dayanya. iya. Tapi kalau untuk kita yang Iya. menjalani hidup normal, Middle up lah, middle iya, gitu. itu bisa dari melalui tracking kaloris. Jadi kita Iya. bisa track kebutuhan kalori kita satu hari itu berapa. Mhm. Jadi caranya itu bisa kita lihat di Google, ada caranya. Jadi kebutuhan normal manusia yang beraktivitas penuh itu paling tidak 1.500 sampai 2.000 kalori per harinya. Gitu ya. Nah, jadi kalau memang kita tidak beraktivitas terlalu banyak, maka Kurangi kurangi konsumsi. kalori yang kita butuhkan. Misalnya seperti keripik ini ya. Iya. Keripik ini misalnya Pingin per enak nih. 100 gramnya itu Nah, berapa kalori? Iya. Berapa Iya. kalori? Ketika misalnya sarapan pagi kita lontong. iya. Lontong nih ya. Kalau Iya. kita lontong udah makan sama kuah-kuahnya, paling nggak Nggak mungkin. 700 kalori nih. Nggak mungkin nggak pakai santan kan? Nggak mungkin kalau nggak minum kuahnya diseruput-seruput ya, apalagi orang Sibolga ya kan. Ikan asinnya, ya kan? Telur Iya, sambal. Enak semua tuh kan? Iya. Tetap boleh, tapi Sekali-sekali dalam boleh. kontrol ya. dalam Iya, batas. tetap kita hitung kalori. Jadi Iya, kalau untuk betul. Ada dari kita hitung-hitungannya ada, lah. iya, ada cara untuk menghitungnya. Kalau memang mau, Mhm. apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi betul. ya Iya. yang Iya, bisa benar. membantu kita tracking kaloris ya. Iya. Lontong misalnya satu pagi itu kita makan 700. Nah di siang, waduh, hari ini kayaknya kerjaan berat kali nih. Nambahlah asupan nasi goreng pakai Iya, iya. ayam ya kan, Iya. 1000 kalori misalnya. Mak, tadi pagi udah 700, ini udah 1000. Tadi pagi mungkin kita udah pakai full nih karena udah capek kali. Justru berkurang malah, ya kan? Iya. Kita udah nambah 1000 nih. Nah malam hari ketika kita udah mau tidur, ya kan? Kita nggak ada aktivitas lagi. Iya. Kurangi lagi ya. Iya. Cobalah untuk mengurangi. Iya. Ya kan? Cobalah untuk mengurangi ketika sudah 1.700 ya. Tapi kalau pengen, apalagi kadang kan kalau malam kita udah terbiasa untuk makan, ya kan? Ketika tidak makan justru menjadi penyakit, Iya, ya kan? betul, Menjadi betul, penyakit betul. asam lambung naik, Iya. GERD dan Iya. segala macamnya ya kan? Hmm. Coba makan buah. Karena buah itu sangat bagus untuk kesehatan kita ya kan? Intinya tetap di dalam kontrol yang baik. Kontrol yang Oke, baik. pemirsa Endorse TV. Demikian Oke. tadi jadi tetap kontrol makanan ya. Ini kayaknya memotivasi buat saya juga nih. Pulang deh, harus build up lagi. Oke, Bang Pau, makasih banyak. Ya, Bang Bang. Denny, terima kasih buat Terima kasih obrolan banyak. kita. Sangat bermanfaat Sangat. loh. Dan Saya banyak dapat ilmu Iya, baru saya ini. lagi banyak. Makanya saya tadi sejak kemarin dibilang, oh bodybuilding, oke, banyak Keren, nih ya. tertantang untuk menggali. Oke, Bang Pau, Bang Denny, makasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Hadir di pemirsa acara Endorse kita. TV yang sudah nonton. Saya Richard Purwa dan Saya Purba, sampai jumpa lagi pada Edisi, Sibolga Multi Talent berikutnya. Oke, ya jangan lupa tetap dukung Sibolga Multi Talent ya.
ditonton acara kami dan goodbye. Oke? Goodbye. Goodbye. Bye.